Halo guys, welcome back with me, Dokter Wibu, yang akan membahas semua tentang manga, manhwa, dan manhwa tercinta kalian. Yap, kali ini Dokter Wibu akan membahas One Piece terbaru, chapter 1060, atau bisa juga disebut 1060. Apa sajakah yang terjadi di chapter 1060? Dan apa saja yang akan bisa kita temukan di chapter terbaru tersebut? Yap! Mari kita mulai pembahasannya. Sebelum memulai pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan like bila suka dan komen. Tanya aja, Mimin udah makan atau belum? Karena Mimin sudah makan, Dokter Wibu sudah makan. Enggak, skip. Garing. Yap, langsung saja kita mulai One Piece chapter 1060. Sebelum mulai, ngopi dulu. Check it out. Yap, kali ini ternyata tidak ada cover page yang menampilkan Caesar ilmuwan sangat sakti, tidak menampilkan Oven, tidak menampilkan Katakuri, dan tidak menampilkan Germa Double Six. Tetapi chapter ini menampilkan color page berwarna yang menampilkan anggota kru Mugiwara sedang bergaya. Apakah ada maksud tersembunyi dari cover dan color pack tersebut? Apakah maksud tersembunyi dari Oda Sensei? Kalau ada yang mengetahui makna tersembunyi dari color pack tersebut, silahkan komen di bawah. Min, itu Sanji pakai itu tuh. Dokter Wibu itu tuh, Nami tuh. Ya pokoknya silahkan bahas di bawah. Dan langsung ke halaman pertama. Di halaman pertama kita melihat Luffy dan anggota krunya sedang membicarakan julid tentang Sabo dan Raja King Cobra. Luffy tidak mempercayai. Luffy kaget mendengar bahwa Sabo telah membunuh King Cobra yang merupakan ayah dari Vivi. Tidak mungkin Luffy membunuh King Cobra. Sebenarnya apa yang terjadi? Luffy memikirkannya sehingga palanya pusing sekali. Dan kru Mugiwara juga tidak ada yang percaya kalau Sabo membunuh Raja Cobra. Lalu apa yang terjadi dengan Raja Cobra? Dan kru Mugiwara memikirkan bagaimana keadaan Princess Vivi, putri kerajaan Alabasta. Apa yang sebenarnya terjadi pada Vivi? Vivi kemana? Apa dia bersama Sabo? Wah. Tapi Sabo, ya udah. Kita nanti lanjut lagi pembahasannya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Luffy setelah mendengar kabar Sabo, dia pergi langsung menuju Arabasta atau pergi ke Marijoa untuk menyerang para Tenryubito. Luffy, ilmu lo belum cukup buat melawan Tenryubito. Anggota yang lain juga bilang, udahlah santai dulu, santai. Ya nggak mungkin juga sih. Kekuatan Luffy belum kuat untuk melawan Tenryubito beserta Angkatan Laut. Bukan kekuatannya belum kuat, tapi mereka belum cukup siap. Kalau dibilang kekuatannya udah kuat atau nggak kuat, mungkin mereka udah kuat, tapi mereka belum siap. Sehingga kemungkinan besar kalau Luffy ke Marijoa, dia pasti akan langsung dimusnahkan. Dan ternyata di kapal Mugiwara sudah ada satu orang yang ditangkap. Siapa lagi kalau bukan manusia lumpur Karibo. Dia sudah dimasukkan ke dalam pengki alias tangki alias drum. Dia sudah diikat dengan rantai persis seperti waktu di Fishman Island. Siapakah yang menangkap Karibo? Apakah Karibo menyusup ke kapal? Apakah yang sebenarnya terjadi? Kita belum dikasih tahu Karibo itu sebenarnya menyusup ke kapal atau memang ditangkap oleh Franky seperti yang terjadi di Fishman Island. Ya, kita lanjut lagi. Para kru Mugiwara yang seperti Dr. Wibu jelaskan tadi sangat panik dengan keadaan Vivi. Mereka berpikir Vivi kemana? Dan Luffy mengajak mereka, krunya lagi untuk ke Arabasta. Setelah mengajak ke pemerintah dunia, ke Marijoa, lalu sekarang dia juga mengajak ke Arabasta untuk mencari Vivi.
Tapi Zoro bilang, tenang aja, Vivi nggak bakal kenapa-napa. Nah dari situ Zoro bilang kayak gitu, dia langsung dibully semua anggota Mugiwara. Dasar Big Mom hijau kan. Dasar pokoknya Zoro habis dibully. Mana Zoro nih? Oh Zoro yang bener loh, kasihan lo Vivi gitu pokoknya lah. Kasihan ya Babang Zoro udah. Ini juga Zoro nih. Wih Jor, apa kabar Jor? Nah, udah lanjut. Ternyata para kru Mugiwara mengkhawatirkan keadaan Vivi. Apa yang terjadi dengan Vivi? Di manakah dia sekarang? Dan belum ada kabar tentang Princess Vivi. Apakah yang terjadi dengan Princess Vivi? Apakah benar Raja Cobra telah mati, telah meninggoy? Kita lanjutkan di chapter-chapter berikutnya. Dan menurut analisa Dr. Wibu, King Cobra belum meninggoy. Dia cuma dibuat sekarat oleh pemerintah dunia, tapi diselamatkan oleh Sabo. Itu cuma teori Dr. Wibu ya. Kalau salah, mohon maaf. Ya, lanjut lagi ke halaman berikutnya. Melihat kru Mugiwara yang sedang berbicara tentang Vivi, Robin sedang asik membaca koran. Dan dia berbicara kepada kru yang lainnya. Tampaknya keadaan di Wano telah membuat keadaan dunia berubah. Terus dia bercerita lagi. Robin bercerita kepada anggota kru yang lain bahwa Takanomi Mihawk, Crocodile, dan Yonko Bagi telah membuat persatuan yang dinamakan, dan mereka memberikan bounty kepada angkatan laut. Dan di situ Bagi dicap sebagai ketuanya. Luffy mendengar itu tidak percaya. Bagaimana seorang Bagi yang dulu dia tampol pada chapter awal bisa menjadi seorang Yonko dan memimpin Crocodile dan Takanomi Mihawk yang merupakan guru dari seorang Zoro. Nah mungkin kan Luffy berpikir seperti itu. Ternyata nama guild yang dibuat oleh Bagi adalah Cross Guild. Salah lagi. Bukan dibuat oleh Bagi, tapi dibuat oleh Crocodile. Dan pemerintah dunia salah sangka kalau Cross Guild dibuat oleh Bagi. Padahal yang membuat Cross Guild adalah Crocodile yang memiliki ide. Dia mengajak Takanomi Mihawk dan mereka ingin menagih hutang ke Bagi. Dan kebetulan saat ingin menagih hutang ke Bagi sedang dikeroyok angkatan laut. Dan waktu Crocodile melihat itu, daripada dia gagal dan si sang rentenir Crocodile mengeluarkan jurusnya dan membantai para angkatan laut. Sehingga pemerintah dunia berpikir Crocodile datang untuk menolong Bagi. Padahal sebenarnya Crocodile menolong agar dia bisa mengambil utang pinjolnya kepada Bagi the Cloud. Itulah kesalahpahaman yang sangat parah yang dilakukan pemerintah dunia. Cross Guild yang sangat hebat yang didirikan oleh Crocodile dan Takanomi Mihawk disangka dibuat oleh Bagi. Dan dunia mengetahui Bagi sebagai pemimpinnya dan seorang Yonko. Beruntung Mihawk bilang, gue gak mau jadi sasaran dunia, jadi ya udahlah, yowes lah. Dan Crocodile juga berpikir seperti itu. Lanjut lagi. Nah, mendengar juga dari Robin kalau Sabo membunuh Raja Cobra, Luffy gak percaya. Karena jelas Sabo mempunyai cita-cita yang sangat tinggi dan mulia. Apa cita-cita Sabo? Sabo ingin menjadi penulis buku. Sabo ingin menulis buku dan dia akan keliling dunia bersama minion. Enggak, Sabo bakal keliling dunia dan menulis semua hal yang dia tahu dan dimasukkannya ke dalam buku. Dan di situ Luffy juga membicarakan keinginannya, membicarakan cita-citanya. Dan di sini di chapter ini terungkap bahwa sebenarnya cita-cita Luffy bukan menjadi raja bajak laut. Karena sebenarnya raja bajak laut hanyalah untuk mencapai cita-cita Luffy yang sebenarnya. Dan apakah cita-cita Luffy yang sebenarnya? Melihat respon Franky seperti ini. Ya, hanya dengan menjadi bajak laut kamu bisa melakukan itu. Tapi Usopp tampak nggak percaya sama Luffy. Lo nggak bakal bisa. Kru yang lain juga kaget. Merasa Luffy bakal bisa, merasa Luffy bakal enggak. Tapi mereka tercenggang semuanya. Jinbe tertawa mendengar cita-cita Luffy. Sebenarnya, apakah cita-cita Luffy tersebut?
Dr. Wibu berteori kalau cita-cita Luffy adalah menyatukan semua dunia One Piece di bawah satu bendera. Dan cuman ada satu negara, satu dunia One Piece. Kita ditroll selama 24 tahun oleh Oda Sensei. Ternyata mimpi Luffy ini bocah mimpinya adalah menyatukan dunia di bawah satu bendera. Makanya Franky bilang, hanya dengan menjadi raja bajak laut, engkau bisa mencapai cita-cita tersebut. Dan apa cita-cita yang sangat besar yang bisa dicapai hanya dengan menjadi raja bajak laut? Dan Dr. Wibu berspekulasi, berteori bahwasannya Luffy ingin menyatukan dunia One Piece di bawah satu bendera, yaitu bendera Mugiwara. Itu cita-cita Luffy. Dr. Wibu teori seperti itu, dan Dr. Wibu yakin 99,9% itu mimpi Luffy. Untuk menyatukan dunia di bawah satu bendera agar tidak ada yang namanya diskriminasi, agar tidak ada yang namanya perbedaan, agar tidak ada yang namanya budak, tidak ada yang namanya bangsawan, karena semuanya sama. Karena waktu kecil Luffy mengingat, Ace anaknya raja bajak laut, Sabo anak bangsawan, tapi diperlakukan seperti itu. Sehingga Luffy waktu kecil di bocah bercita-cita ingin menyatukan dunia di bawah satu panji, sehingga tidak ada lagi diskriminasi dan semua orang merasakan kebebasan. Ya, itulah teori dari Dr. Wibu tentang cita-cita Luffy. Apakah Dr. Wibu benar? Mari kita lihat di chapter-chapter berikutnya. Lanjut. Di skin berikutnya ini rada-rada sedih ya, rada-rada gokil. Angkatan Laut berhasil mengetahui keberadaan Sabo. Keberadaan Sabo berada di sebuah negara yang sedang memberontak kepada pemerintahan dunia. Dan nama kerajaan itu Kerajaan Lulusia. Angkatan Laut berhasil mengetahui keberadaan Sabo di Lulusia, dan Angkatan Laut melaporkannya langsung ke Gorose. Gorose melaporkannya lagi ke Kanjeng Ratu Im Sama. Dan tebak apa yang terjadi? Im Sama meledakkan Lulusia beserta semua penduduknya. Beserta rajanya yang jolim beserta putrinya juga ikut diledakkan. Tanpa pandang bulu, itu dimusnahkan dari dunia, tidak ada yang tersisa. Sebenarnya apa kekuatan Im Sama? Bagaimana dia bisa meledakkan satu negara, satu pulau dengan satu ledakan, dan itu semua musnah? Apakah Sabo berhasil selamat? Dan apa yang terjadi? Dr. Wibu berteori kembali. Sabo selamat. Dan dia selamat dengan membawa para anggota negara Lulusia. Banyak warga Lulusia yang diselamatkan oleh Sabo sewaktu kejadian tersebut. Dr. Wibu nggak tahu gimana cara nyelamatinnya, tapi banyak yang diselamatkan oleh Sabo. Bahkan rajanya yang jolim, yang dipenjara beserta putrinya mungkin juga diselamatkan oleh Sabo. Dan Lulusia diledakkan ketika Sabo berbicara dengan Dragon. Dan Sabo sedang menceritakan bahwa di Marijoa ada satu orang yang duduk di takhta, dan itu adalah Im Sama. Tapi sebelum Sabo mengatakan itu, dia sudah diledakkan buar oleh Im Sama. Tapi Dr. Wibu kembali berteori, Sabo pasti selamat. Nah, ini skin terakhir nih. Jadi nih waktu pulau diledakin duar, itu nggak tahu ada hubungannya atau enggak. Tempatnya Luffy berlayar tuh, tiba-tiba ombak gede, swing, ombak tuh gede, badai lah pokoknya. Nah, tiba-tiba ada bola, swing, ada cewek di dalam, ada orang. Luffy ngeliat, wah siapa tuh? Pokoknya mau ditolongin sama Luffy. Kru yang lain juga berpikir mau menolong orang tersebut. Apalagi Sanji udah melihat, wah kayak tuh cewek tuh harus ditolong.
Dan ternyata itu adalah Jewel Riboni yang sedang menyamar menjadi anak kecil. Mana nih posternya? Jewel Riboni. Nah, wah kelihatan. Gimana ya? Nah, ini pokoknya Jewel Riboni nih. Ini pokoknya Jewel Riboni nih. Pokoknya Jewel Riboni nih. Yang memiliki bounty 140 juta. Jewel Riboni setelah tertangkap Akainu Blackbird, dia berhasil kabur. Seberapa likinkah Jewel Riboni sehingga bisa kabur dari kedua pentolan tersebut? Kabur dari Akainu sudah hebat, kabur dari Blackbird tambah hebat lagi. Dan dia berada di bola laut yang sangat besar, bola air di tengah badai. Dan dia berhasil diselamatkan oleh Kun Mugiwara. Dan dalam keadaan kecil, anak kecil, dan dia sedang pingsan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Jewel Riboni? Apakah sewaktu dia kabur dari Blackbird, dia menyamar jadi anak kecil tersesat dan dia masuk ke dalam pusaran air? Ya, kita nggak tahu. Jadi, apa saja inti dari chapter ini? Inti dari chapter ini adalah Im Sama sangat sakti. Dia bisa meledakkan kerajaan Lulusia hanya dengan menekan tombol. Tweet. Yeah. Sebenarnya apa yang dipakai Im Sama? Dr. Wibu nggak mau berspekulasi karena belum ada tanda-tandanya, belum ada clue-nya untuk mengatakan itu Uranus. Dr. Wibu nggak berani berspekulasi itu Uranus. Apalagi yang terdapat di chapter ini, kita juga melihat Vivi yang ternyata selamat, Pink Cobra yang ternyata dibilang meninggoy. Ya, jadi apa saja inti dari chapter 1060? Ini dia. Luffy masih percaya dengan Sabu. Dia tidak akan membunuh Raja Cobra. Dan kru Mugiwara juga percaya kepada Vivi. Dia pasti akan selamat. Walaupun kru Mugiwara khawatir, tapi mereka percaya kepada Vivi akan baik-baik saja. Dan mereka bertemu Jewel Riboni. Apakah art selanjutnya akan melawan Blackbird untuk membalaskan dendam Jewel Riboni? Pulau tujuan berikutnya apa? Belum ada clue-nya. Ada yang bilang Elbaf. Ada yang bilang langsung ke tempat Blackbird. Masih tanda tanya. Sungguh sangat menarik chapter ini. Angkatan Laut berhasil menemukan Sabo dan langsung dibom Lulusia oleh Im Sama. Lulusia hilang tanpa meninggalkan jejak. Dan Jewel Riboni ditolong oleh kru Mugiwara. Dan sebenarnya apa yang terjadi dengan Jewel Riboni? Ya, kita saksikan di chapter selanjutnya. Yap, terima kasih untuk pembahasan chapter ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton Dr. Wibu. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan arigatou gozaimasu.